Santapan Harian Senin 6 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-14, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-52. Namun kita akan membacanya pada ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih berbicara melalui firman-Mu bagi kami saat ini. Di tengah banyaknya suara dunia, tolong kami mengenali suara kasih-Mu. Bentuklah hati kami menjadi semakin serupa dengan hati-Mu. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. 1 Samuel 14 ayat 24-30. Ketika orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat bersumpah, "Terkutuklah orang yang makan sesuatu sebelum petang, sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Sebab itu seluruh rakyat tidak makan sedikit pun. Pada waktu seluruh rakyat sampai ke hutan, tampaklah madu di atas tanah. Setibanya rakyat di hutan itu, tampaklah lelehan madu di sana, tetapi tidak seorang pun yang membawanya dengan tangan ke mulut, sebab rakyat takut terhadap sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat di tangannya, mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, membawanya dengan tangan ke mulut, dan matanya terang kembali. Seorang dari rakyat berkata, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Katanya, terkutuklah orang yang makan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat menjadi letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku telah mencelakakan negeri. Lihatlah, mataku terang kembali setelah kumakan madu ini sedikit. Apalagi seandainya rakyat hari ini boleh makan dengan bebas jarahan yang didapat dari musuhnya. Tetapi sekarang kekalahan di antara orang Filistin tidak besar." Sahabat Scripture Union Indonesia, pernahkah keputusan pemimpin kita membuat hidup semakin berat? Atau kitalah pemimpin itu? Memberi aturan kaku, tuntutan tidak realistis, bersumpah sembarangan, lebih menekan daripada menolong. Hal ini terjadi pada masa Saul ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Bukan menambahkan kekuatan dari Tuhan, sumpah Saul justru menambah beban rakyatnya. Saul mengikat rakyat Israel dengan sumpah untuk tidak makan sampai petang. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kesungguhan dan ketekunan, tetapi sumpah ini malah membebani. Rakyat berhasil mengalahkan orang Filistin, tetapi sumpah ini membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika menjadi sangat lelah dan lapar, mereka makan daging jarahan beserta darahnya. Di sisi lain, kita melihat kontras di dalam diri Yonatan. Tanpa tahu tentang sumpah itu, ia mencicipi madu dan merasa segar kembali. Dengan bijak, ia memperingatkan bahwa larangan Saul tidak masuk akal, karena larangan itu justru membuat mereka celaka dan menghambat kemenangan mereka. Sepertinya Saul kelihatan rohani dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan dan meminta petunjuknya. Padahal ia hanya berfokus pada ritual dan dirinya. Ia tidak berfokus pada Tuhan yang sedang menyelamatkan bangsa Israel.
Keputusan Saul membawa dampak rohani dan moral yang serius bagi umat Tuhan. Ia hampir menghukum mati anaknya. Tetapi rakyat justru menunjukkan pertolongan Allah terhadap Yonatan untuk keselamatan umatnya. Kita harus berhati-hati dalam membuat janji, apalagi sumpah sebagai pemimpin keluarga, komunitas, maupun diri sendiri. Jangan sampai semangat rohani kita melahirkan janji yang justru menjauhkan orang lain dari kasih karunia Tuhan. Kita harus memimpin dengan hikmat, tak hanya terkesan bijak, padahal sebenarnya tidak. Belajarlah dari Yonatan dan umat Tuhan bahwa yang utama bukanlah sumpah manusia, melainkan pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan, dan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa, jagalah bibir dan hati kami agar tidak mudah mengucapkan janji yang tidak kami pahami sepenuhnya. Ajarlah kami untuk berbicara dengan jujur, penuh pertimbangan dan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Biarlah setiap perkataan kami bening seperti mata air yang murni, sehingga apa yang kami janjikan selaras dengan apa yang kami hidupi. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.